Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Budiarti dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai semester 4 kelas 4D. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan isi dari sebuah buku yang berjudul Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran yang ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Musfikon MPD yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Prestasi Pustaka Raya. Di dalam buku ini terdapat 9 bab dan saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu konsep belajar dan media pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada apa itu konsep belajar, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih pengertian belajar itu. Nah, yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang mengalami proses belajar dalam hidupnya. Setiap manusia perlu proses pendewasaan, baik secara fisik maupun psikis atau kejiwaan. Pendewasaan pada diri seseorang tidak bisa sempurna tanpa didukung dengan pengalaman berupa pelatihan, pembelajaran, serta proses belajar. Artinya, belajar dan pembelajaran merupakan proses penting bagi seseorang untuk menjadi dewasa. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar. Proses belajar bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak apa sih perubahan atau tanda kalau seseorang itu telah mengalami proses belajar? Nah, saya akan menjelaskannya. Salah satu tanda bahwa seseorang itu telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Yang kedua, tujuan belajar. Apa sih tujuan dari belajar itu? Belajar merupakan suatu proses terencana, sehingga belajar pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai setelah proses belajar itu terjadi. Secara umum, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, untuk menanam konsep dan pengetahuan. Yang ketiga, untuk membentuk pribadi dan sikap. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Meski melalui proses belajar yang sama, hasil belajar pada diri seseorang tidak bisa sama. Mengapa demikian? Karena hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri dalam siswa yang menyangkut kemampuan, motivasi, minat, ketekunan, perhatian, dan lain-lain yang dimiliki oleh siswa. Faktor internal ini sangat besar pengaruhnya kepada hasil belajar siswa. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Yang keempat, modalitas belajar. Modalitas belajar adalah potensi dasar atau kecenderungan yang dimiliki oleh anak. Modalitas ini akan mempengaruhi penentuan pendekatan belajar, strategi, metode, dan teknik belajar siswa. Modalitas belajar ada 3. Yang pertama, visual. Belajar dengan cara melihat. Anak visual lebih dominan menggunakan penglihatannya dalam pembelajaran. Yang kedua, auditorial. Belajar dengan cara mendengar. Anak lebih dominan belajar dengan cara menggunakan indera pendengarannya.
Dan yang ketiga, kinestik, belajar dengan cara menyentuh, bergerak, dan lain-lain. Proses komunikasi terjadi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari satu orang kepada orang yang lainnya. B. Media pembelajaran. 1. Pengertian media pembelajaran. Definisi media pembelajaran adalah alat bantu berupa fisik atau non-fisik yang digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa untuk membantu proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ruang lingkup dan fungsi media pembelajaran. Ruang lingkup media pembelajaran berupa segala bentuk alat, bahan peraga, sarana dan prasarana di sekolah yang digunakan untuk proses pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada 5. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang ketiga, menjadikan siswa berinteraksi langsung dengan kenyataan. Yang keempat, mengefektifkan proses komunikasi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir atau yang ketiga, kedudukan media dalam pembelajaran. Guru berkedudukan sebagai pengantar pesan dan murid berkedudukan sebagai penerima pesan, sedangkan media pembelajaran berkedudukan sebagai perantara antara guru dan siswa. Itulah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan, karena saya masih dalam tahap belajar, dan mari kita sama-sama belajar dan jangan pernah berputus asa untuk mengejar mimpi dan cita-cita teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.